Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insani Fikri Maulidina. Di sini dengan NIM 358. Di media pembelajaran kali ini saya akan menerangkan mengenai mata pelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 12 tentang membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa pada kajian surah Al-Ma'un ayat 1-7. Nah, di peta kompetensi kali ini mencakup 4, yakni membaca, menulis, menghafalkan Quran surat Al-Ma'un beserta hadis terkait. Kemudian yang kedua, menerjemahkan, memahami kandungan ayat dan hadis. Yang ketiga, ada menganalisis, baik menganalisis tajwidnya, mengevaluasi dan kontekstualisasi. Dan yang keempat, mengamalkan pesan ayat dan hadis. Oke, kita akan masuk ke Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7. Terlebih dahulu akan saya bacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Dengan artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7. Nah, setelah itu akan saya analisis terlebih dahulu untuk tajwidnya. Yang pertama ada ara'aita. Di sini ada ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka hukumnya adalah mad lain. Kemudian ada alladzi, di sini ada mad tabi'i. Ada ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasrah, maka panjangnya sebanyak 2 harokat. Yukadzibu bid-din. Di sini ada ad-din, ada asy-syamsiyah. Din di sini juga panjang, mad arid, hukumnya adalah mad arid lisukun, panjang sebanyak 2 harokat. Kemudian di ayat 2-nya fadzalikal ladzi, alladinya dzinya juga panjang mad tabi'i, yad'ul yatim. Ada alif lam al-qamariyah, alif lam bertemu dengan al-qamariyah, ada alif lam bertemu dengan ya, maka alnya terbaca ya. Kemudian yatim di sini juga mad arid lisukun. Kemudian masuk ke ayat 3-nya, wala lanya di sini panjang mad tabi'i. Yahuddu ala ta'a'anya juga panjang mad tabi'i. Mil miskin, di sini ada alif lam al-qamariyah, alnya terbaca. Miskin di sini hukumnya adalah mad arid lisukun. Masuk ke ayat 4-nya, fawailul lil musallin. Wai di sini juga ada mad lain, lulil. Nah, ada dhamma tanwin bertemu dengan lam, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah, harus dimasukkan. Lil musallin di sini juga mad arid lisukun. Alladzina hum, nah alladzi nya juga panjang mad tabi'i, hum. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan ain, maka hukumnya adalah ithar safawi, harus jelas. Sholat lainnya juga panjang mad tabi'i, tihim sa. Nah, ada mim sukun bertemu dengan huruf sin, harus jelas.
karena idhar safawi. Sa juga mat tabi'i, hun di sini mat arid lisukun. Masuk ke ayat 6-nya ada alladzi, dzinya juga panjang mat tabi'i, nahum yura, ada mim sukun bertemu dengan huruf ya, harus dijelaskan karena idhar safawi. Yura ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata di situ, maka hukumnya adalah mat wajib muttasil, harus dibaca 5 sampai 6 harokat. Kemudian di sini juga mat arid lisukun. Lanjut ke ayat 7-nya, wa yamna'u, ada mim sukun bertemu dengan huruf nun, maka harus jelaskan. Bacaannya adalah, hukumnya adalah idhar safawi. Na'u-nya juga panjang mat tabi'i. Nalma'un ada al-qamariyah, al-nya terbaca. Ma di sini juga panjang mat tabi'i. On-nya juga dijatuhi hukum mat arid lisukun. Itu dia penjelasan tajwid dari saya. Kemudian kita akan masuk ke mufradatnya. Nah, kenapa di sini saya cantumkan mufradat? Karena mufradat juga menjadi salah satu kunci kita dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an ataupun kandungan ayatnya. Nah, kita akan belajar di sini ada kata fawailun, artinya maka celakalah. Sahun di sini diartikan orang-orang yang lalai. Kemudian al-ma'un artinya bantuan atau pertolongan. Di sini juga ada kata yukadzibu dari kata kadzaba, artinya dusta. Yukadzibu artinya mendustakan. Yad'u artinya menghardik. Wala yahuddu artinya dan tidak menganjurkan. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke penjelasan ayatnya, terlebih dahulu akan saya paparkan mengenai asbabul nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya Quran surat Al-Maun ini adalah di ayat 1 sampai 3-nya bahwasanya diceritakan dulu Abu Sufyan didatangi oleh seorang anak yatim yang ingin meminta susu. Namun ternyata oleh Abu Sufyan malah diusir, sehingga turunlah Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 yang mana di sini juga menceritakan tentang orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian di ayat 4 sampai 7-nya diceritakan bahwa dulu orang-orang Quraisy sangat gemar sekali menampakkan ibadah mereka hanya ingin karena dibilang taat seperti itu. Maka di sini diceritakan bahwa dan celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan seperti itu. Nah, untuk penjelasan suratnya, kalau kita melihat dari redaksi terjemahannya, tentu sedikit banyak sudah dapat kita pahami bahwa Quran surat Al-Maun ini menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Al-Maun artinya adalah orang yang berarti bantuan atau pertolongan. Nah, di sini Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa kriteria orang yang mendustakan agama di hari kiamat adalah mereka yang merendahkan derajat duafa dan berlaku sombong, kemudian karena merasa lebih tinggi derajatnya, termasuk pendusta agama itu adalah mereka yang berat dan enggan menolong orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin seperti itu. Nah, kemudian lanjut akan saya bahas mengenai hadis terkait dengan larangan berlebih-lebihan dan perintah menyantuni duafa. Di sini ada hadis, akan saya bacakan. An Abdillah bin Amrin wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadha sarafu faqala afil wudu'i israfun qala na'am wa in kunta ala naharin jarin
Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW melewati saat yang sedang berwudu, maka Rasulullah bersabda, kenapa berlebihan seperti ini? Saat menjawab, apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebihan? Rasulullah menjawab, ya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari hadis ini dalam perihal wudu saja Rasulullah sangat memerintahkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan. Jadi pola hidupnya Rasulullah juga sangat sederhana sekali. Nah, seperti dalam yang sudah saya paparkan, yang sudah saya cantumkan di PPT, hadis ini menunjukkan keharusan menghindari sikap boros dalam hadis tersebut, misalkan dalam wudhu misalnya. Dalam berwudhu saja kita tidak boleh boros menggunakan air, apalagi dalam hal-hal yang hukumnya boleh, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke hadis selanjutnya. Masih sama, berkaitan tentang larangan berlebih-lebihan dan perintah menyantuni duafa. Wan Abi Karimat al-Miqdadi bani Ma'di Karibal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala'a adamiyyu wi'a'an syarran min batni bihasbi bani adama kulatun yuqimna sulbah fa in kana la muhalata fathulusun lita'amihi wa thulusun lisyarabihi wa thulusun linafsihi. Dari Karimah al-Miqdad Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang datang menegakkan tulang punggungnya, dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiganya untuk makanan dan sepertiganya untuk minuman dan sepertiganya lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, dari hadis ini menjelaskan bahwa ternyata dalam tubuh kita pun di hadis Rasulullah sudah menjelaskan adanya porsi masing-masing, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas kita. Jadi Islam sangat mencerminkan ataupun menganjurkan kesederhanaan yang tercermin pada keseimbangan pola makan juga gaya hidup sehat. Nah, itu dia penjabaran dari saya. Apabila ada salah kata maupun ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.